Nah, ini kata para ulama di awal-awal Islam, bayangkan Pak, sholat qiyamul lail itu hukumnya wajib. Sholat qiyamul lail hukumnya wajib. Nah, kebayang nggak sholat qiyamul lail itu hukumnya wajib? Sholat subuh aja telat, apalagi qiyamul lail, kan kira begitulah Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Di pertemuan kali ini ya, kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini adalah surah di mana disebut dengan min awail as-suwar an-nazala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana termasuk dari kategori surah-surah yang pertama turun kepada Nabi. Di antara surah-surah awal itu kan Al-Falaq, Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Fatihah. Itu termasuk disebut dengan min awail, di antara surah-surah yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada riwayat yang dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan ijtama'at Quraisyun fi darin nadwah. Orang-orang kafir Quraisy itu sering mengadakan rapat di Darun Nadwah. Kalau hari ini di parlemen, kira-kira begitu, Pak. Kalau hari ini kayak Senayan gitu, Pak. Ya. Namanya Darun Nadwah. Faqalu, kemudian mereka berkata, samu hadzal rajul isman tasdurun nasu anhu. Mari kita kasih nama nih orang, kata orang-orang yang rapat pada saat itu, supaya manusia menyebut mereka dengan nama yang kemudian kita sepakati. Siapa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faqalu, ada yang mengatakan kahin. Kahin itu artinya tukang dukun. Qalu laisa bikahin, jangan dipanggil sahin, tapi panggillah majnun, orang gila. Karena ngaku sudah menjadi nabi, kira-kira begitu, Pak. Qalu laisa bimajnun, jangan panggil orang gila, tapi panggil sahir, tukang sihir. Qalu laisa bisahir, ya, jangan bilang tukang sihir. Fatafarraqal musyrikun ala dzalika, maka orang-orang musyrik pada waktu itu yang kemudian berkumpul ya di Darun Nadwah itu kemudian ya pecah pemikiran pro dan kontra pada akhirnya untuk memberikan nama laqab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatanazzam, ya, fatazammala fi thiyabihi wa tadarrasa wa tadaththara fiha. Nah, kemudian dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyelimuti diri beliau
Nah ini menunjukkan Pak, ketika terkadang isu di luar sana itu ya yang menimpa kita itu membuat hati itu kemudian menjadi berat, ya, pikiran menjadi banyak. Kira-kira begitu Pak, ya. Kalau kita difitnah sana sini, ya, itu kadang-kadang kita butuh disebut dengan me time. Nah, me time Nabi itu apa? Berselimut. Ya, melakukan apa? Selimut. Fa'atahu Jibrilu. Kemudian Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya. Ini apa namanya? Prolog atau ini asbabun nuzul dari cerita surah Al-Muzammil ini. Nah, jadi singkatnya ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah sebagian orang yang mendengar bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy itu yang tadinya menganggap Nabi seorang yang paling dipercaya, kemudian mereka berkumpul di satu tempat disebut Darun Nadwah. Kalau hari ini sebutan apa? Ya, parlemen lah kira-kira begitu ya. Ya, untuk berkumpul dan memastikan segala sesuatu atas kesepakatan mereka di Darun Nadwah itu. Ada yang ngusul, gimana kalau kita panggil Muhammad ini sekarang sebagai tukang dukun, paranormal. Bagaimana kalau kita panggil dia sebagai ahli sihir? Bagaimana kalau kita panggil dia sebagai orang yang gila? Nah, maka pro kontra terjadi di antara para orang-orang yang hadir di Darun Nadwah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terbebani ya oleh perkataan-perkataan orang kafir Quraisy pada saat itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelimuti diri beliau untuk menenangkan diri. Maka dari situlah kemudian ayat itu turun yang mengatakan ya ayyuhal muzammil. Nah, apa faedah dari asbabun nuzul ini? Bapak-bapak, bahwa terkadang dalam hidup ini ya perkataan orang itu ya itu jauh lebih berat daripada ya kezaliman secara fisik, Pak. Ancaman fisik. Kalau sekarang bahasanya apa? Ya, bullying. Bullying secara verbal itu jauh lebih. Nah, kalau sekarang tuh Mas Doni mungkin bullying apa di medsos. Buzzer. Ustadz apalah. Asad poligami lah, ustadz macam-macam gitu ya. Itu jauh lebih berat ini dari sisi psikologi, Pak. Nah, itu yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini baru secara verbal, belum secara physically. Nabi kan secara fisik, secara verbal. Bahkan ya sudah disiapkan orang-orang yang siap mengeksekusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan belum ada ini, Pak. Belum ada ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dahsyat ujiannya adalah al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang imannya mengikuti jejak para nabi dan rasul. Ternyata kita ini enggak ada apa-apanya seperti itu. Ya, berdasarkan keimanan tentunya, Pak. Nah, ini asbabun nuzul dari apa? Dari ayat ini, ya. Mari kita baca, ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut. Kum, ya, atau kumil laila illa qalila, ya. Bangun di tengah malam walaupun sedikit. Kata kum ini, Pak, itu perintah. Berasal dari qama yaqumu kum. Artinya berdiri, tegak. Ya, menunaikan salat malam. Nah, ini kata para ulama di awal-awal Islam. Bayangkan, Pak, sholat qiyamul lail itu hukumnya wajib. Sholat qiyamul lail hukumnya wajib. Nah, kebayang nggak sholat qiyamul lail itu hukumnya wajib? Sholat subuh aja telat, apalagi qiyamul lail, kan kira begitulah, Pak, ya. Nah, ini rahmat dan kasih sayang Allah. Allah itu sangat paham itu hambanya gitu. Makanya dalam ayat Quran banyak tuh salah satunya, Pak. Ini salah satunya. Kalau Allah itu maha mengetahui kadar kemampuan hambanya. Ya, bertakwalah pada Allah semampumu. Termasuk hal bermuamalah.
Kalau nggak mampu jangan, kata Nabi, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikah 2, 3, 4. Fa in khiftum, Satu aja. kalau merasa ada keraguan di situ, fawahidah, satu. Satu di sini, satu di sana. Udah mulai ini. Ini pengajian abstrak. Satu di Kuningan, satu di sini. Karena Allah tuh tahu siapa kita gitu, Pak. Ya. Tadi malam Masya Allah saya didatangi seorang ini Ustadz dari Kalbar ke kantor. Itu sampai jam 11 malam. Dia bilang ke saya, antum tuh zolim. Kenapa, Ustaz? Antum itu satu Ustadz, hafiz Quran, sekolah tinggi, sekolah ada. Antum pagi berangkat pulang malam, istri satu. Betapa banyak orang-orang di luar sana katanya yang menanam benihnya di tempat-tempat haram. Justru ini orang-orang baik, dia takut sama istri. Dia berikan analogi ke saya. Istri itu takut sama kecoa, ya. Suami takut sama istri. Itu gimana itu, Pak? Suami takut sama istri. Kayak kecoa. Makanya satu aja gitu. Dasar kecoa kayak. Dasar kecoa. Yang merasa takut sama istri. Ya, dia sebutkan beberapa ustadz, anaknya 15, 20. Dari berapa istri? Ada 4, ada 3. Saya bilang, saya harusnya bisa diam aja karena saya panen kan. Antum ini jangan zolim. Betapa banyak akhwat-akhwat di sana, kata dia. Ini kata dia nih ya. Yang butuh suami. Yang butuh tempat dia berteduh. Kalau orang-orang baik ini takut, lah mereka akan bersama orang-orang yang ahli maksiat. Oh benar juga ini dalam pikiran gitu saat itu, Pak. Iya. Jadi kapan kata gitu? Tapi harusnya istrinya disadarkan. Oh iya, siap aja. Istrinya yang harus disadarkan karena kalau suami pasti ngikutin. Isinya lain. Oke, lanjut. Astagfirullahaladzim. Jadi Allah itu maha mengetahui kadar kemampuan hambanya. Nah, karena di awal-awal Islam kita diperintahkan bangunlah malam, ya illa qalila, kecuali yang sedikit. Kalau nggak bisa, ya qumil laila illa qalila. Maka ya kalau nggak bisa secara keseluruhan satu malam penuh, maka illa qalila, sedikit. Ya, nisfahu atau setengahnya. Berarti kalau misalnya malam itu baru dari jam berapa tuh? Yang disebut dengan malam itu kan mulai dari maghrib sampai subuh tuh. Taruhlah ibadah isya berarti jam 6, 7, 8, 2. Berarti subuh berapa? Jam 5, jam 6. Berarti udah 3 tuh. Berarti 6 ke 6 berapa? 12. 12 kurangi 3, 8. 9. 9 atau 8. Nah berarti kita diminta untuk, kalau nggak bisa secara keseluruhan berarti 8 jam tadi. Berarti nisfahu, setengahnya berarti berapa? 4 atau 5 jam. Awingkus, ya, atau ya nakes itu kan lebih kecil dari setengah. Minhu qalila, atau lebih sedikit. Nah artinya ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, awalnya itu 1 malam, kemudian diperintahkan setengah. Kalau nggak bisa juga seperti ya seperempat, sepertiga, atau mungkin seperempat dan seterusnya. Nah dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang soleh itu dulu ya da'batus sholihin. Orang-orang soleh itu berqiyamul lail, Pak. Di antara kebiasaan orang soleh itu qiyamul lail. Maka qiyamul lail ini bagian daripada kebiasaan orang soleh. Nah pertanyaannya, kita ini termasuk enggak gitu. Ini Pak, ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut, bangunlah al-laila, di tengah malam. Illa qalila. Itu artinya qiyamul lail, Pak. Enggak, qumil laila, bangun di tengah malam.
Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Qiyamul lail itu hukumnya wajib di awal-awal Islam. Ya, di awal-awal Islam. Nah, ini disebutkan di sini, wa qauluhu nisfahu badalun minal laili aw inqus minhu qalila aw zid alaihi ay amarnaka an taquma nisfal laili bi ziyadatin qalilatin aw nuqsanin qalilin la haraja alaika fi dzalika. Boleh orang itu qiyamul lail setengah malam suntuk. Setengah malam berarti dari jam 8 tuh sampai jam, ya kalau sekarang sampai subuh jam 4 lah ya. Itu boleh hukumnya. Atau setengahnya berarti bagi 2. Atau sepertiga atau seperempatnya. Ya. Ini kebiasaan orang soleh ya. Qiyamul lail da'batus sholihin. Nah, tinggal pertanyaannya kan begini. Bagaimana kemudian sholat malam kita? Yang bisa kemudian menjawab ya kita sendiri Pak ini. Ini ada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lailnya ketika baca Qur'annya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaqra'us surata fayurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau qiyamul lail itu kata Sayyidina Aisyah kalau baca Qur'an itu beliau membaca dengan tartil sampai ayat itu terasa begitu panjang. Jadi ya artinya ayatnya panjang gitu loh Pak. Maka ada ulama menyebutkan orang yang sholat qiyamul lail kalau tidak memiliki Quran maka ada yang kurang Pak. Gimana dia mau sholat panjang kalau dia nggak hafal Quran? Atau sebaliknya ada ahli Quran tapi nggak qiyamul lail. Artinya dua-dua ini harus. Makanya nanti di ayat terakhir ayat 20 itu antara kombinasi antara sholat malam dengan ahli Quran itu harus saling menyatu. Ya, harus saling menyatu. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. Bagaimana sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini saya akan bacakan beberapa hadis dari sifat sholat Nabi dari hadis kitab Umdatul Ahkam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayhata qabla ay yaqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, aywan, apabila Nabi itu bertakbir, ya. Sakata itu terdiam. Ya. Hunayhata qabla ay yaqra. Diam sebentar sebelum membaca suratul Fatihah. Ya. Fakultu, maka aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ibu bapakku, demi anda dan demi ibuku. Nah ini sumpah nih Pak. Demi bapakku, demi anda dan demi ibuku. Ra'aitu, ya, ara'ait sukutaka baina takbir wal qiraati ma taqulu. Ya Rasul, aku itu ya melihat Anda terdiam antara takbir dengan baca Al-Fatihah. Kira-kira apa yang Anda baca? Ini kata siapa? Abu Hurairah. Berarti kan antara takbir Nabi dengan baca Al-Fatihah itu ada bacaan di tengahnya. Kan ada jeda di situ. Nah, dari sini kemudian kita memahami, Mbak, ketika takbiratul ihram tidak langsung baca Al-Fatihah karena ada yang dibaca oleh Nabi. Nah, pertanyaannya apa yang dibaca? Aqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ini doa iftitah, salah satu doanya. Atau yang mungkin yang terbiasa dengan doa apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima. Ya, wa ana minal muslimin. Ya, wa ana minal muslimin dan seterusnya gitu ya. Nah, ini beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Ketika aku diam, kata Nabi, aku mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhi timur dan barat. Nah, kita minta itu setiap hari, bayangkan Pak.
setiap pagi berapa kali kita minta berarti itu? Minimal 5 kali. Kalau kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum sholat qiyamul belum apa? Belum sholat apa namanya? Sholat qobliyah dan ba'diyah seperti itu. Nah, kalau kita sadar apa yang kita baca tuh sebenarnya nampaknya malu juga kita bermaksiat, Pak. Contoh begini, sekarang subuh kita mengatakan ya Allah jauhkanlah maksiat diriku dengan maksiat yang pernah aku perbuat atau dosaku sebagaimana engkau menjauhi timur dan barat, sambil menangis. Pagi nih tiba-tiba nanti jam 8 bermaksiat. Nanti zuhur begitu lagi, kira-kira ya pasti malu, Pak, tuh kalau dia paham artinya kan begitu. Sebagaimana kita mengakui kesalahan kita di depan orang lain tetapi terus berbuat itu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nah, berarti banyak orang hari ini melakukan dosa dan maksiat karena nggak paham apa yang dibaca itu, Pak. Nanti silakan lihat Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa ada orang sholat tetapi masih melakukan kemungkar? Bisa jadi dia nggak paham apa yang dibaca gitu loh. Sehingga nggak berbekas. Coba kan subhanallah nih, Pak, artinya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Nah, kemudian Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan diriku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan pakaian ya yang putih dari kotoran. Ya. Allah magsilni, ya Allah, cucilah min khataayaya seluruh dosa-dosaku bil ma'i dengan air wasalji, ya, dengan salju wal barat dengan air. Ini artinya kan kita meminta pada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu. Tapi kalau dia melakukan dosa terus-menerus, berarti orang dia nggak paham gitu loh. Nah, itu yang pertama. Ini tentang sifat salat Nabi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bi takbir. Nabi membuka salatnya dengan takbir. Nah, sehingga seluruh ulama mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, takbir itu ada dua. Ada takbir ihram, takbiratul ihram. Yang kedua takbir intikal. Takbiratul ihram itu bersifat wajib. Ingat-ingat. Dan rukun dia. Ya, rukun salat tuh. Yang mana ketika takbir di awal salat, Allahu Akbar. Nah, bagaimana kemudian cara mengangkat salat kaifiyahnya? Ada dua. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadayhi hatta mankibahi. Nabi itu mengangkat kedua tangannya sampai ini. Ini, Pak. Iya. Begini ya, nih. Nih, Pak, nih. Nih, bersejajar nih. Yang kedua, hatta qaribi min udhunaihi. Nabi itu mengangkat kedua tangannya sampai mendekati daun telinga. Ya, bukan begini, sampai mendekati daun telinga. Ya. Nah, nggak ada yang begini. Atau dia begini. Atau dia begini. Atau dia begini, nggak ada, ini nggak benar ini. Iya. Muter begini gitu. Ada begini. Ngadon. Menghadap ke kiblat tangannya. Begini? Ya. Ya nggak boleh begini. Ini mau push up ini, tanpa suci ini. Menghadap kiblat katanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi begini. Kaifiyah mengangkat kedua tangan itu berdasarkan hadis Nabi, itu ada dua. Rafa'a yadayhi hatta mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangan sampai bahu. Ini ingat. Ini kita sholat berdasarkan apa yang dilakukan Nabi aja. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu salat berdasarkan kamu lihat aku salat. Ya, begini. Pertama, yang kedua adalah qaribun min udhunaihi, mengangkat kedua tangan sampai daun telinga, dekat dengan daun telinga. Nah, selebih itu wallahu a'lam bishawab. Yang dibuat-buat, Pak Haji. Ada yang Itu tambah suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Ingat, dengan takbir. Takbir di sini maksud apa? Takbiratul ihram dan bersifat wajib. Apa bunyinya? Allahu Akbar. Ada orang Allah. Nah, ini cuma Allah. Gimana hukumnya tuh, Pak? Allah. Nah, ini kurang darah ini, Pak. Allah. Kurang darah. Kabarnya dalam hati kan. Oh, mungkin ya. Iya. Wal qiraah, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dalil bahwa
bolehnya membaca Al-Fatihah tanpa basmalah. Langsung hadisnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sebagian orang kita menemukan bervariasi, ada yang baca jahar, ada yang baca sir, ada yang nggak baca sama sekali. Nah, ini dalilnya, Pak. Wa kana idza raka'a lam yukhshish ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepalanya itu tidak ngangkat begini, Pak. Maksudnya begini, kayak apa? Ya, mendangak ya, apa? Ya, mendangak tuh ya. Ya, gitu. Ya, begini, kepalanya begini, Pak, gitu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung sujud sampai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tegak. Nah, ada orang yang kalau ruku itu, Pak, ruku i'tidal, bangun langsung gitu. Nah, ini kata Nabi, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Berarti 13 triliun kemarin itu nggak ada apa-apanya tuh kalau dibanding dengan orang itu. Tahu udah dibalikin itu, Pak, ya. Mendauli imam gitu. Oh, iya, betul. Oke. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala beliau dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung sujud sampai beliau kemudian duduk secara sempurna. Ya. Maksudnya gimana? Duduk. Ya. Ya, duduk dulu baru kemudian ya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap 2 rakaat kemudian tahiyat. Nah, wa kana yafrishu rijlul yusra wa yansibu rijlul yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kalau duduk tahiyat pertama itu menggunakan duduk iftirash. Iftirash itu gimana? Begini. Nah, begini. Iftirash namanya nih. Ya. Ya, artinya ya dipantatin nih sebelah kiri. Namanya duduk iftirash. Kemudian wa kana yanha anhu uqbatasy syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk, ya, duduk seperti, ya, duduk setan. Ya. Wa yanha ayyaftarisha rajulu dhira'aihi al-firasha sab'a. Wa kana yakhtatimu shalah bitaslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat dengan salam. Ini ada pertanyaan, Pak, ini. Bagaimana hukumnya kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi tut, dia dengar bunyinya, Pak, atau tajid riha, atau baunya ada. Nah, maka kalau dia assalamualaikum warahmatullahi tut, kemudian dia tidak ikuti ke kiri, maka sah salatnya. Nah, dari Abdullah bin Umar, dalil untuk mengangkat kedua tangan itu ini, Pak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u biyadaihi hadwa min mankibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai bahu. Idza iftataha shalah, ketika ya membuka salat. Wa idza kabbara fi ruku', dan apabila ya wa idza kabbara lirruku', dan apabila ruku bertakbir. Nah, ini disebut dengan takbir intiqal. Wa idza rafa ra'sahu minar ruku' rafa'uhu makadzalika. Dan apabila bangkit dari ruku', nah ini dari ruku' rafa'uhuma bidzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Itu ketika itidal itu berarti. Nah, seraya mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, tetapi Nabi tidak mengangkat tangan ketika mau sujud.
Dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda an ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang belulang. Ya. Mana yang dimaksud dengan 7 tulang belulang? Wa asyara biyadaihi ila anfihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Dahi, ya hidung, hidung beliau. telapak Ya. tangan, Satu ya, jabah itu ini, Pak. hidung, Ini nih. Ini, Ini apa namanya? Jidat. tidak, Ya, wa asyara ila anfihi, sampai hidung. Berarti ini satu. Nempel tuh. Ini jidat nempel, ini Nempel. harus nempel. Jangan jidatnya doang ditempel. Hah? Oh, masker itu dilarang itu. Dalam hukum sholat itu. Oke. Ya. daripada nggak Belum selesai udah komen semua. Iya, ya. Nggak selesai nih Pak. Nih, ya. Ini bedanya abnormal ini kajian ini kan. Itu kata Nabi alal jabah itu artinya jidat. Wa asyara biyadaihi ila anfihi. Jidat itu harus nempel dengan hidung. Itu ya, itu satu. Hitungnya satu, Pak. Ingat-ingat 7 tadi itu. Wal yadaini, kedua tangan. Satu, berarti 2. kanan, Berarti 3 tuh. Warukbataini, dan 2 lutut, berarti 5. 4, 5. Warukbataini. Ya. Wa atraful qadamaini. Ya. Dan kedua tumit. Kedua apa? Jari jemari kaki. kaki, Ya, 2 jemari kaki. Itu begini berarti, Pak. Berarti 6, 7. Nah, gitu. Itu harus. Nah, bagaimana hukumnya kalau saat ini dia nangkring, Pak Iwan? Kakinya ada itu bocah kan, nangkring kakinya. Itu nggak sah itu, Pak. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kata Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menempelkan 7 anggota tulang belulang di tempat sujud. 1 jabah sampai hidung. Nah, gimana kalau jidatnya aja? Karena faktor lain, misalnya bau karpetnya atau imamnya terlalu lama tuh. Ternyata bau itu karpetnya. Saya pernah nanya orang Pakistan. Nah, Pakistan kan pakaian kan dibolongin kan sini kan. Saya tanya kenapa? Karena berkeyakinan dengan hadis tadi bahwa ya sah-sah aja kalau dia memang yakinnya begitu kan. Sebagaimana orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, coba aja lihat, perhatikan orang punya rambut panjang dia begini, Pak. Tujuannya apa? Supaya nempel jidat karena hadis ini gitu. Atau sebagian orang begini. Supaya apa? nempel keningnya. Nempel gitu. Nah, secara hukumnya sah, Pak. Penting sah. Nah, supaya ya mengamal hadis ini ya sah-sah saja. Ya. Pakai peci aja sah, nggak pakai peci apalagi. Benerin rambutnya sah. Sah. Ada gerakan itu sah. Nah, ini ada pembahasannya dalam fikih itu. Gerakan salat tapi gerakan di dalam salat tapi bukan gerakan salat. Nah, itu gimana? Bagaimana? Toleransinya sampai seberapa? Nah, Pasti ada. Kan 3 kali. Kalau mobil gatal gimana? Akan ada gerak-gerak semua, Pak. iya, makanya ada dalam fikih itu ada pembahasan. Saya punya kitab fikih segini tuh. Khusus tentang salat. Segini gedenya, Pak. 1000 halaman kali itu. Ternyata saya pernah bahas itu ada bab tentang gerakan di dalam sholat tapi bukan bagian saat sholat. Contoh, bagaimana hukum menjawab salam? Itu satu. Pada saat sholat boleh mengangkat tangan saja sebagai isyarat, itu artinya jelas, sah hukumnya. Boleh nggak bergerak lebih dari 3 kali, bahkan menggendong bayi, boleh hukumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah binti Zainab. Iya. Itu. Ya, menggendong cucunya, anaknya Zainab.
Umamah namanya. Pertanyaannya, kalau menggendong itu lebih dari 3 kali nggak gerakannya Pak? Lebih, udah pasti. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang gerakannya banyak itu diantara adabnya kurang dalam sholat. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Makanya dalam literasi fikih madzhab Syafi'i Pak, at-taharruk, ya, bergerak-gerak itu, Goyang-goyangkan badan. ya, itu di apa? Dibatasi sampai 3. Tujuannya apa? Untuk menjaga kekhusyuan. Kekhusyuan. Itu sih sebenarnya poinnya di situ. Nah, bagaimana kemudian dengan orang yang sholatnya tersenyum atau ketawa? Sah nggak Pak? Yang berkait. Ya terkadang kan kita kan kalau lagi sholat Kebayang. nginget yang masa-masa lalu kan kadang-kadang senyum gitu. Hukumnya gimana itu Pak? Sah sholatnya ya, tapi nggak abdol. Nilainya berulang. Hadisnya mana? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pernyataan sahnya sholat orang yang tersenyum ya tanpa mengeluarkan suara terbahak-bahak. Sebagaimana sahnya sholat orang yang menangis. Nah, sama itu Pak poinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam." Hendaklah mereka takut mengangkat kepala mereka sebelum imam mengangkat kepala. Kenapa? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'alallahu surata himarin. Ya, jangan-jangan Allah akan merubah kepala mereka dengan kepala keledai atau merubah ya wajah mereka seperti wajah keledai. Itu yang mendului. Nah, bagaimana kemudian caranya supaya tidak mendahului imam? Si imam ini harus ngerti Pak. Makanya syarat jadi imam itu kan nggak boleh apa sembarangan. Karena tua, karena nggak ada kerjaan, udah pensiun, langsung masuk. Jangan. Syarat jadi imam itu adalah julal imam liutama. Suruh orang gimana? Nah, jadi gimana caranya untuk menghindari hadis tadi? 1, imam itu boleh kemudian mendahulukan gerakan baru suara. Tujuannya apa? Supaya si makmum nggak nerobot gitu loh. Kalau imamnya tua Pak, anak muda makmumnya, ini ada kemungkinan didahului oleh imam karena gerakannya lebih lamban. Maka caranya adalah menginisiasi gerakan imam lebih dahulu daripada suara gitu. Makanya kenapa ada Bilal itu di Timur Tengah untuk menghindari itu Pak. Ikut Atau memberikan kepanjangan suara gitu. Ya. Jadi menyelesaikan gerakan baru Ya. Allah Makanya begini Pak. Allah Kan Nabi mengatakan ju'ilal imamu litama bihi. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya takbir, maka ikut takbir. Fa itu menunjukkan mengikuti tanpa jedah lebih banyak. Ini ada orang sholat nih, mohon maaf nih. Sujudnya lama. Sujudnya lama, kita sudah mau salam. Nah ini nggak benar Pak. Boleh nggak itu? Kita sudah mau salam, dia masih sujud tuh. Saking panjang doanya. Nah, Nabi mengatakan imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imamnya sujud, ya ikut sujud. Nah, di sini ulama memberikan penjelasan terhadap Imam Ahmad ya dalam fikih madzhab Hambali. Itu mengatakan apabila imamnya dia subuhnya pakai kunut, maka si makmum itu harus ikut kunut. Kenapa? Yukhaliful imam. Dia akan menyelisih imam, gerakan imam ketika dia tidak kunut. Walaupun kemudian ada khilaf para ulama di situ ya. Tapi kalau menurut madzhab Hambali, imamnya kunut ya ikut kunut. Karena berdasarkan hadis ini. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan fa idza qanata fa'sinu wa idza taraka fa'sinu. Apabila imamnya kunut ya baik, apabila tidak kunut juga baik. Artinya dua-duanya sah secara teori fikih gitu.
Yang nggak sah tentu yang berdebat di di warung kopi sampai subuh, nggak sholat subuh gitu. Ya, selama dia berdebat di majelis taklim mah bagus lah itu. Sujud kelamaan kenapa ya? Dia mungkin doanya banyak gitu ya. Itu kan sunat doa ya. Kayak sujudnya capek kali. Mungkin capek. Qiyamul tadi malam gitu, Pak Haji ya. Jadi sujudnya lama. Ya, yang paling bagus itu adalah Curi nggak? ya, gerakan imam itu langsung diiringi oleh gerakan makmum. Kata fa itu menunjukkan tabi mengikuti tanpa jeda. Makanya hadisnya wa idza wa idza sajada fasjudu. Apabila imamnya sujud, maka langsung diikuti kata Nabi. Jangan tadi tanya-tanya gimana jedah, Pak. Ini Nabi ngata langsung udah nggak ada ikut aja pokoknya dah gitu lah. Nah, gitu. Poinnya adalah makmum itu dari hadis ini diperintahkan untuk mengikuti imam. Jadi rakyat itu taat pemimpin, Pak. Poinnya di situ, ulil amri di situ. Itu satu dalam konsep imamah. Yang kedua, dalam konsep sholat, imam itu dijadikan imam untuk diikuti kata Nabi. Nggak usah lu protes, kira-kira begitulah. Mau dia panjang, ikuti panjang. Kalau dia pendek, ikuti pendek. Nah, itu kata Nabi. Nah, apabila kemudian ada orang telat, nah ini beda tema nih. Telat dia datang kemudian imamnya masih ruku, dia baru ruku sami Allahu liman hamidah tanpa harus membaca subhanallah, tapi dia sudah mendapatkan imam dalam keadaan itu. Fasajada rakaah, maka dia sesungguhnya mendapatkan rakaat. Kapan orang itu mendapatkan rakaat? Ketika imam sedang ruku. Walaupun sebagian ulama ya juga kemudian memberikan penjelasan, termasuk sebagian mazhab Syafi'i itu nggak sah karena rukunnya ditinggalkan apa itu? Al-Fatihah. Maka orang yang tidak membaca Al-Fatihah maka dia ganti dengan rakaat 1 rakaat.